Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Bangka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan teman-teman bantu subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video Bangka dan menjadi semangat tersendiri untuk mengupload konten-konten, membantu teman-teman atau memotivasi teman-teman agar sedikit lebih kurangnya membantu teman-teman untuk tetap semangat, tidak putus asa dalam mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, karena jujur saja dulu Bangka rasakan itu rasa frustasi yang tidak kunjung-kunjung sembuh itu ada di pemikiran-pemikiran kita. Pasti teman-teman yang lagi mengalami atau lagi parah-parahnya pasti merasakan hal itu, karena GERD anxiety psikomatis ini gangguan sistem pencernaan yang penyakitnya itu lain dari penyakit yang lain, seperti yang Bangka ceritakan seperti video-video sebelumnya. Oke teman-teman, kali ini Bangka akan membahas bagaimana cara menangani leher menganjal sama napas tersendat atau putus-putus, seperti kayak sesak napas, terus panas di dada. Cara-caranya gimana? Oke teman-teman bisa lakukan dulu. Ini menurut yang Bangka alami, yang Bangka lakukan, bukan Bangka sebenarnya bukan ahli medis atau ahli apa, cuma penderita yang pernah mengalami dan menjalani proses penyembuhan, dan akhirnya ya ini kan cara teknik Bangka sendiri ya, kali aja bisa membantu teman-teman dalam proses penyembuhan semakin baik dan semakin baik lagi hari demi hari. Caranya gimana teman-teman? Apabila timbul sensasi sesak napas, karena kita kan ini punya kecemasan berlebihan, jadi ketika sesak napas kita panik, disitulah sepertinya kita susah napas. Sebenarnya itu perasaan kita, itu mindset otak kita yang bikin kita kamu susah napas, gak bisa napas, nanti kamu akan pikiran negatif lagi ya gitu kan teman-teman. Sebenarnya teman-teman, apabila kita mengalami sesak napas itu wajar teman-teman, karena asam lambung kita kan tidak normal, otot esofagus kita itu lemah sehingga kan mengeluarkan makanya kita sering sendawa berbentuk oksigen teman-teman. Nah itulah oksigennya masuk ke kerongkongan teman-teman, nanti melewati paru-paru, disitulah teman-teman sehingga terjadi panas di dada kita, terus terjadilah kayak napas putus-putus. Caranya teman-teman itu kalau saat napas putus-putus itu jangan diikuti teman-teman. Teman-teman langsung ambil napas dalam-dalam, napas perut, teman-teman hembuskan. Di situ teman-teman itu sebenarnya itu enggak sesak napas teman-teman, cuma mindset otak kita karena fokus kita ke sensasi itu teman-teman, asam lambung kita. Itulah sebenarnya yang bikin kita panik. Kecemasan berlebihan kita itu yang bikin mindset otak kita seolah-olah itu sesak napas, padahal itu lagi ada istilahnya gas yang keluar melalui itu, makanya kita sering sendawa. Sebenarnya begitu teman-teman yang Bangka rasakan ya. Ketika Bangka nggak ikutin sesak napasnya itu, Bangka napas dengan rileks, bisa napas. Sebenarnya bisa napas kita, tapi kalau kita panik, mindset kita itu emang kayak seolah-olah kita dibawanya ke tidak bisa bernapas teman-teman. Disitulah teman-teman Bangka berpikir secara logis. Itu setiap waktu Bangka melakukan aktivitas yang berlebihan, maksudnya olahraga, awal-awal itu sering itu sesak napas pendek itu muncul teman-teman. Bangka latih itu tidak ikutin. Bangka nanti kalau udah lagi muncul sensasi itu, Bangka coba napas perut, relax, keluarkan. Pakai mulut kadang. Kalau kadang kan sering pasti teman-teman mengalami hidung tersumbat. Itu teman-teman bisa lakukan dengan pernapasan perut dengan mengeluarkannya melalui mulut. Itu untuk apa ya? Biar teman-teman ya tidak panik, karena kan kadang kalau kita panik
ini yang wah ini mampet ya kan, hidung mampet, itu terkadang bikin kita panik teman-teman. Nah, sebenarnya begitu teman-teman bisa lakukan napas perut, hembuskan ke lewat mulut. Nah, di situ nanti teman-teman lama-lama rileks. Nah, lama-lama nanti terbiasa, dan sensasinya itu tidak akan muncul lagi teman-teman, yakinlah teman-teman. Apabila teman-teman mengalami panas di dada, usahakan teman-teman tuh minum air hangat. Nah, itu artinya kan gimana ya, asam lambung kita itu ya nggak normal ya, wajar kan, harus berpikir secara logis teman-teman. Bahkan di sini mengajarkan teman-teman agar berpikir secara logis, tidak berpikir negatif atau macam-macam. Ada sensasi apa keluar itu nanti teman-teman berpikir oh ini sakit paru-paru, ini leher mengganjal seperti ada yang nggak enak, ini ada dikirain sakit gondok gitu teman-teman. Seperti itulah sensasi-sensasi asam lambung teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, tidak berbahaya. Itu Bangka udah jelaskan di video-video sebelumnya. Itu Bangka pergi kemana-mana itu sensasinya muncul. Kalau kita tenang, pikirannya ya bergerak positif, kita kan harus meresponnya teman-teman. Apabila terjadi kayak gitu, apa solusinya ya kan, kita harus minum. Terus terjadi panas di sini, itu kita minum, nanti netral. Kalau asam lambung kita netral ya nggak ada lagi sensasinya, itu palingan bertahan 2 menit. Nah, leher mengganjal itu kurang apa, orang gula atau gimana kan, kita minum air madu, nanti hilang sendiri teman-teman. Asam lambung itu sebenarnya penyakit yang tidak berbahaya tapi menjengkelkan sebenarnya teman-teman. Kenapa? Yang mengganggu aktivitas kita, kurang produktif, lagi mau kemana-mana kita takut. Nah, disitulah teman-teman. Sebenarnya kalau kita, ya itulah kuncinya, kita itu bersabar dan bersabar teman-teman. Walaupun sensasinya muncul setiap hari itu, pikiran negatif itu frustasi pasti ada teman-teman. Nah, itu wajar ya, tapi teman-teman tuh harus gimana ya, kalau terjadi gitu usahakan ya jangan panik ya. Kalau awal-awal pertama kalau tidak tahu kan pasti kita panik teman-teman. Seperti ya kita lakukanlah action kita, gimana kan cara menanganinya sebenarnya gitu, gimana respon kita teman-teman. Kita bantu kan, itu artinya kan kayak tubuh kita memberikan respon tapi responnya itu terlalu berlebihan, lebay gitu teman-teman. Wajar saja, itulah sensasinya emang sangat unik teman-teman. Kuncinya dari menjalani atau melewati sensasi-sensasi asam lambung ini, kuncinya itu kita harus bersabar teman-teman. Rajin-rajinlah bergerak, itu membuat kita ya sedikitnya akan mengurangi kesetresan kita, pemikiran negatif kita. Itu kita harus melakukan ya aktivitas teman-teman, jangan di kamar itu nanti menciptakan pikiran negatif malahan teman-teman. Jadi teman-teman harus ya usahakan ya dari sekarang di depan rumah nyiram-nyiram bunga atau beraktivitas nyapu-nyapu, ada pergerakan teman-teman, sehingga nanti teman-teman fokusnya itu tidak fokus ke penyakit itu teman-teman, tapi fokus yang lain. Nanti sensasinya itu emang awal-awalnya muncul, nanti lama-lama terbiasa teman-teman cuek sendiri karena fokus teman-teman dalam menjalankan kesibukan. Insya Allah nanti lama kelamaan udah terbiasa, sensasinya itu hilang. Pasti kalau udah hilang nanti adalah sedikit-sedikit datang, nanti nyeri. Itu sebenarnya nggak berbahaya karena kita udah bosan, istilahnya sebulan penuh seperti itu menyolek nyeri di sini, pegel-pegel. Sebenarnya kan nggak berbahaya itu teman-teman. Orang normal pun kadang pegel-pegel, tapi karena kecemasan kita yang berlebihan, itulah yang bikin kita parno istilahnya teman-teman. Jadi intinya kan seperti itu teman-teman. Itu cuma respon pembodohan otak kita yang terlalu berlebihan karena terlalu berwaspada teman-teman. Karena apa ya, itulah karena waktu dulu kita parah kan pasti teman-teman sensasi itu muncul tiap jam ya. Disitulah teman, jadi kayak trauma gitu teman-teman. Jadi pikiran kita seolah-olah kalau ada sensasi itu langsung trauma, oh ini bahaya. Padahal kalau secara logika waktu kemarin kita merasakan seperti itu tapi tidak kenapa-napa, kan lama-lama kita bosan kayak dibodoh-bodohin ya teman-teman. Itu teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Bangka teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menjalani
menjalani proses penyembuhan. Nah, GERD anxiety psikomatis, emang penyakit ini itu penyakit yang lain dari yang lain, unik. Teman-teman tetap bersabar teman-teman, pasti kesembuhan itu ada teman-teman, itu yakin teman-teman. Walaupun teman-teman nggak obatin, tapi jangkanya panjang teman-teman. Kalau tidak diobatin tuh butuh waktu lama, tapi kalau teman-teman obatin, istilahnya teman-teman jaga 3P-nya dan R-nya, pola makan, pola hidup, pola tidur, pola pikir, religiusnya, di situ bikin ketenangan kita teman-teman. Insya Allah itu cepat, gak perlu bertahun-tahun teman-teman menunggu, pasti cepat akan berangsur-angsur pulih sendiri teman-teman, berangsur normal. Makanya di sini Bang kan tegaskan, kesembuhan itu datangnya dari diri teman-teman masing-masing. Walaupun teman-teman minum obat semahal apapun, tapi teman-teman tidak membantu diri teman-teman untuk mencapai kesembuhan itu, tidak akan maksimal itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman tuh harus coba latih ya, sering-sering keluar itu pikiran negatif tuh biar hilang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Yang ingin bertanya atau ingin sharing bisa komen di bawah. Nanti kalau Bangka bisa jawab, Bangka jawab teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.